Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11, kembali Anda belajar bersama saya Dian Mufarida. Kali ini kita masih membahas tentang elastisitas. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang hukum Hooke. Kita tahu bersama bahwa hukum Hooke itu penggunaannya berada pada daerah elastisitas. Salah satu contoh benda elastis adalah pegas. Tidak selamanya kita akan menjumpai pegas dalam kondisi tunggal. Ada kalanya kita akan menjumpai dua pegas atau lebih terangkai bergandengan satu dengan yang lainnya. Atau ada kalanya dua pegas atau lebih itu terangkai atau tersusun saling sejajar satu dengan yang lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri paralel pegas. Sebelum kita membahas tentang karakteristik rangkaian seri paralel pegas, mari kita perhatikan dengan seksama video rangkaian seri pegas dari kuis Indosat Galileo berikut ini. Oke, jadi sistem pegas tadi dapat kita gambarkan sebagai gambar berikut ini. Kita beri nama pegas yang atas adalah pegas pertama, pegas yang bawah adalah pegas kedua. Tali satu ini menghubungkan antara ujung atas pegas pertama dengan ujung atas pegas kedua. Tali dua menghubungkan ujung bawah pegas pertama dengan ujung atas pegas kedua. Tali 3 menghubungkan ujung bawah pegas pertama dengan ujung bawah pegas kedua. Kemudian kita menggantungkan beban pada ujung bawah pegas kedua, yang artinya kita memberikan gaya pada sistem pegas ini. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah yang akan terjadi dengan beban jika tali 2 yang menghubungkan kedua pegas diputus? Apakah beban akan A. naik, B. turun, C. tetap? Anak-anakku sekalian, kita akan bisa menjawab pertanyaan ini apabila kita memahami tentang karakteristik rangkaian seri dan paralel pegas. Mari kita pelajari karakteristik rangkaian seri paralel pegas. Kita mulai dengan karakteristik rangkaian seri pegas. Kali ini kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan virtual lab milik PET Colorado. Kita punya dua buah pegas. Pegas pertama berwarna biru, pegas kedua berwarna orange. Kemudian kedua pegas ini kita susun saling bergandengan seperti ini.
ujung bawah pegas pertama bergandengan dengan ujung bagian atas pegas kedua. Jika pegas dirangkai seperti ini saling bergandengan, maka pegas tersusun secara seri. Mari kita pelajari karakteristik rangkaian seri pegas. Kali ini, pegas yang kita gunakan dua-duanya memiliki konstanta kelentingan yang sama, yaitu 200 Newton per meter. Kondisi pegas saat ini adalah dalam kondisi seimbang, artinya tidak ada gaya yang bekerja pada pegas, maka pertambahan panjang pegas juga bernilai 0. Mari kita beri gaya pada pegas orange atau pegas kedua dengan cara kita tarik ke kanan, misalkan kita beri gaya sebesar 10 Newton. Mari kita amati bersama. Ketika ujung bagian bawah pegas kedua ini kita tarik ke kanan dengan gaya 10 Newton, maka pegas kedua ini memberikan gaya reaksi sebesar 10 Newton, nilainya sama besar tetapi arahnya berlawanan. Kemudian kita lihat pada persentuhan antara pegas pertama dan pegas kedua. Pegas kedua mengerjakan gaya kepada pegas pertama sebesar 10 Newton dengan arah ke kanan, kemudian pegas kedua memberikan perlawanan sebesar 10 Newton dengan arah ke kiri. Kita lihat pertambahan panjang sebesar 0,1 meter. Pertambahan panjang ini adalah jika kita amati dari kondisi awal tadi, berarti merupakan pertambahan panjang sistem pegas ini. Jadi karakteristik pegas yang pertama adalah gaya tarik yang dialami tiap pegas itu besarnya sama, sehingga secara matematis dapat kita tuliskan sebagai F sama dengan F1 sama dengan F2. F ini adalah gaya yang kita kerjakan pada sistem pegas. F1 adalah gaya yang bekerja pada pegas ke-1, F2 adalah gaya yang bekerja pada pegas ke-2. Jadi dapat kita amati bahwa karakteristik rangkaian seri yang pertama adalah gaya tarik yang dialami oleh setiap pegas adalah nilainya sama. Kemudian kita amati, ketika kita beri gaya 10 Newton, kemudian kedua konstanta pegas itu sama, maka pegas bertambah panjang sebesar 0,1 meter. Mari kita coba pegas pertama kita buat lebih kaku dengan cara memperbesar konstanta elastisitasnya. Kali ini konstantanya kita jadikan sebagai 250 Newton meter. Sedangkan pegas kedua, konstantanya kita biarkan tetap 200 Newton per meter. Kemudian gaya yang kita gunakan menarik sama, yaitu 10 Newton. Kali ini, sistem pegas ini bertambah panjang sebesar 0,088 meter. Menjadi lebih pendek dibandingkan yang pertama tadi. Kenapa? Karena pegas pertama, pegas yang biru ini sekarang lebih kaku daripada kondisi awal tadi. Jadi karakteristik yang kedua adalah pertambahan panjang pegas rangkaian seri adalah hasil penjumlahan dari pertambahan panjang masing-masing pegas, atau dapat kita tuliskan sebagai delta X sama dengan delta X1 plus delta X2. Delta X adalah pertambahan panjang pegas rangkaian seri, delta X1 adalah pertambahan panjang pada pegas ke-1, dan delta X2 adalah pertambahan panjang pegas ke-2. Melalui persamaan ini dapat kita turunkan konstanta pegas pengganti pada rangkaian pegas seri. Kita tahu bahwa dari hukum Hooke bahwa F itu sama dengan K kali delta X, sehingga delta X itu sama dengan F per K. Jadi delta X ini kita ganti dengan F per Ks. Ks ini adalah konstanta pengganti rangkaian seri. Kemudian delta X1 kita ganti dengan F1 per K1. F1 adalah gaya yang bekerja pada pegas ke-1. K1 adalah konstanta kelentingan pegas ke-1, kemudian delta X2 kita ganti dengan F2 per K2. F2 adalah gaya yang bekerja pada pegas kedua, K2 adalah konstanta elastisitas pegas kedua. Dari karakteristik rangkaian seri pegas yang pertama, kita peroleh bahwa F sama dengan F1 sama dengan F2. Sehingga F1 dan F2 dapat kita hilangkan dari persamaan. Akhirnya kita memiliki 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2.
Ini kalau bekasnya yang kita rangkai secara seri ada 2 bekas. Bagaimana kalau sampai N bekas kita rangkai secara seri? Maka kita peroleh persamaan 1/k seri akan sama dengan 1/k1 plus 1/k2 plus dan seterusnya sampai plus 1/k ke N. Ini adalah karakteristik rangkaian seri bekas. Mari kita pelajari karakteristik rangkaian paralel bekas. Kali ini kita memiliki bekas yang sama seperti tadi, yaitu konstanta kelentingannya sama-sama 200 Newton per meter. Kali ini kita rangkai kedua bekas dengan cara bekas bagian atas bekas pertama bergandengan dengan bagian atas bekas kedua. Bagian bawah bekas pertama bergandengan dengan bagian bawah bekas kedua. Jika dirangkai seperti ini, maka rangkaian yang kita miliki adalah rangkaian paralel bekas. Mari kita analisis karakteristik rangkaian paralel bekas. Ketika kondisinya seperti ini, tidak ada gaya yang bekerja, resultan gayanya 0, maka pertambahan panjang bekasnya juga 0, artinya posisi saat ini adalah posisi seimbang. Mari kita berikan gaya kepada ujung bekas dengan cara menariknya ke arah kanan. Kita berikan dengan gaya sebesar 10 Newton. Dapat kita amati, ketika konstanta bekasnya sama, maka gaya 10 Newton ini didistribusikan dengan sama besar kepada bekas pertama 5 Newton dan kepada bekas kedua sebesar 5 Newton. Ketika kita beri gaya sebesar 10 Newton, pertambahan panjang sistem bekas adalah 0,025 meter. Lihat, kedua bekas mengalami pertambahan panjang yang sama. Bagaimana kalau bekas pertama kita perbesar konstantanya, kita jadikan 250 Newton. Dapat kita amati bahwa gaya 10 Newton ini tidak lagi terdistribusi sama kepada kedua bekas. Bekas pertama dengan konstanta kelentingan yang lebih besar, yaitu 250 Newton, itu mengalami gaya sebesar 5,6 Newton. Bekas kedua dengan konstanta kelentingan 200 Newton per meter mengalami gaya sebesar 4,5 Newton. Pertambahan panjang saat ini menjadi 0,022 meter. Pertambahan panjang kedua bekas adalah sama, maka karakteristik rangkaian paralel bekas yang pertama adalah gaya tarik pada bekas pengganti F itu sama dengan total gaya tarik pada tiap bekas, atau F sama dengan F1 plus F2. F ini adalah gaya tarik yang kita berikan kepada rangkaian paralel bekas. F1 adalah gaya tarik yang dirasakan oleh bekas ke-1, dan F2 adalah gaya tarik yang dirasakan oleh bekas ke-2. Karakteristik yang kedua, pertambahan panjang bekas pengganti paralel itu nilainya sama dengan pertambahan bekas yang dialami oleh bekas ke-1 sama besar dengan pertambahan panjang bekas yang dialami oleh bekas ke-2, seperti yang kita amati di gambar. Nah, dari persamaan yang pertama, yaitu F sama dengan F1 plus F2, dapat kita tentukan konstanta bekas pengganti pada rangkaian paralel. Yaitu dari hukum Hooke kita punya bahwa F itu sama dengan K kali X atau F sama dengan K kali delta X. Maka F ini kita ganti dengan Kp kali delta X. Dengan Kp adalah konstanta pengganti rangkaian paralel, delta X adalah pertambahan panjang sistem bekas paralel. Kemudian F1 kita ganti dengan K1 kali delta X1. K1 adalah konstanta bekas ke-1. Delta X1 adalah pertambahan panjang bekas ke-1. F2 kita ganti dengan K2 kali delta X2, di mana K2 adalah konstanta bekas kedua dan delta X2 adalah pertambahan panjang bekas kedua. Kita ketahui pada karakteristik rangkaian paralel bekas bahwa delta X itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, sehingga dapat kita hilangkan dari persamaan. Akhirnya kita memiliki Kp sama dengan K1 plus K2. Itu kalau kita punya dua bekas yang dirangkai secara paralel. Jika kita memiliki N
pegas yang kita rangkai secara paralel, maka konstanta pengganti pada rangkaian paralel kita peroleh sebagai Kp sama dengan K1 plus K2 plus dan seterusnya sampai plus K ke N. Baik anak-anak, itu tadi karakteristik rangkaian seri dan paralel pegas. Kita kembali ke soal pada video di awal tadi. Rangkaian pegasnya tersusun seperti ini. Ketika rangkaiannya seperti ini, ketiga talinya masih utuh, maka rangkaian ini tersusun secara seri, yaitu ujung bagian bawah pegas pertama yang atas bergandengan dengan ujung bagian atas pegas kedua, yaitu pegas yang bawah. Ketika dikehendaki soal apa yang akan terjadi dengan beban jika tali kedua ini yang menghubungkan kedua pegas diputus. Jika tali dua ini diputus, maka tali dua ini menjadi tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya rangkaian ini menjadi rangkaian paralel. Silakan Anda berpikir kira-kira jawaban yang betul tentang kondisi beban itu yang mana dengan menerapkan karakteristik rangkaian paralel yang sudah kita pelajari. Nah, mari anak-anak kita terapkan konsep rangkaian seri dan paralel pegas untuk menyelesaikan soal berikut ini. Soal yang pertama adalah soal ujian nasional tahun 2019. Perhatikan 4 susunan rangkaian pegas identik berikut ini. Konstanta tiap pegas adalah K Newton per meter. Maka urutan konstanta pengganti susunan pegas dari nilai yang besar ke yang kecil adalah. Mari kita analisis satu persatu gambar rangkaian pegas berikut ini. Kita mulai dari gambar pertama. Gambar pertama, yang sebelah kiri ini adalah pegas ke-1, pegas kedua, pegas ketiga, dan ini adalah pegas ke-4. Kita ketahui bahwa pegas kedua dan ketiga ini tersusun bergandengan satu sama lain, berarti terangkai secara seri. Kita masukkan karakteristik konstanta pegas pada rangkaian seri, yaitu 1/Ks sama dengan 1/K plus 1/K. K yang ini adalah konstanta pegas kedua, K yang ini konstanta pegas ketiga. Sehingga kita peroleh konstanta serinya adalah K per 2. Berikutnya, K seri ini kita rangkai secara paralel dengan K1 dan kita rangkai secara paralel dengan K4. Sehingga konstanta rangkaian paralelnya menjadi K per 2, ini adalah punya rangkaian seri tadi, plus K ini milik pegas pertama, plus K ini milik pegas keempat. Sehingga konstanta pengganti pada rangkaian paralel untuk gambar 1 sama dengan 5K per 2 atau sama dengan 2,5 K. Jadi kalau keempat pegas identik ini kita rangkai seperti gambar 1, maka konstanta pengganti rangkaian pegasnya bernilai 2,5 K. Kemudian kita ke gambar kedua. Gambar kedua dirangkai seperti ini. Yang ini adalah pegas pertama, ini pegas kedua, pegas ketiga, dan ini adalah pegas keempat. Dapat kita lihat bahwa pegas kedua dan ketiga tersusun secara seri, sehingga konstanta pengganti untuk rangkaian serinya bernilai K per 2. Kemudian, konstanta K seri ini dirangkai secara paralel dengan pegas pertama, sehingga kita peroleh Kp-nya sama dengan K per 2, ini adalah K seri, ditambah K-nya pegas pertama bernilai K, sehingga K paralelnya adalah 3K per 2. Kemudian, K paralel ini kita rangkai secara seri dengan pegas ke-4, sehingga kita peroleh 1/K seri sama dengan 1/K, ini K ini konstanta pegas ke-4, plus 1/3K per 2, 3K per 2 ini adalah Kp, sehingga K serinya kita peroleh 3K per 5 atau 0,6 K. Jadi, jika 4 pegas identik ini kita rangkai seperti gambar 2, maka konstanta penggantinya bernilai 0,6 K. Kita ke gambar 3. Gambar 3,
pegas ke-1, 2, dan 3 ini terangkai secara paralel, kemudian kita rangkai seri dengan pegas ke-4. Kita hitung dulu konstanta pengganti untuk 3 pegas yang terangkai secara paralel. Kita peroleh K paralelnya adalah K plus K plus K, atau dari K1 plus K2 plus K3, sehingga K paralelnya kita peroleh 3K. Kemudian K paralel ini kita seri dengan pegas ke-4, kita peroleh 1/Ks sama dengan 1/3K. 3K ini adalah punyanya K paralel, plus 1/K, K ini adalah miliknya pegas ke-4. Sehingga 1/Ks kita peroleh sama dengan 4/3K. Atau K serinya akan sama dengan 3K/4 atau sama dengan 0,75K. Dengan demikian, apabila 4 pegas identik ini kita rangkai seperti gambar ketiga, maka konstanta pegas penggantinya bernilai 0,75K. Kita ke pegas keempat. Pada gambar keempat maksud saya. Gambar keempat dapat kita amati bersama bahwa pegas ke-1 dan ke-2 terangkai secara paralel. Pegas ke-3 dan ke-4 terangkai secara paralel. Kemudian antara paralel yang pertama dengan paralel kedua terangkai secara seri. Mari kita hitung konstanta pegas paralel antara pegas ke-1 dan ke-2. Kita peroleh K paralel 1 sama dengan K plus K, yaitu sama dengan 2K. Kemudian rangkaian paralel kedua adalah antara pegas ke-3 dan ke-4. Maka kita peroleh konstanta paralel kedua antara pegas ke-3 dan ke-4 nilainya juga sama dengan 2K. Kemudian paralel ke-1 dengan paralel kedua ini kita rangkai secara seri sehingga kita peroleh 1/K seri sama dengan 1/K paralel 1 plus 1/K paralel 2. K paralel 1 kita ganti dengan 2K, K paralel 2 kita ganti 2K. Sehingga kita peroleh K serinya nilainya sama dengan K. Sehingga kalau 4 pegas identik ini kita rangkai seperti gambar 4, maka konstantanya penggantinya bernilai K. Anak-anakku sekalian, sekarang dapat kita lihat bersama bahwa gambar 1 bernilai 2,5K, gambar 2 bernilai 0,6K, gambar 3 bernilai 0,75K, sedangkan gambar 4 bernilai K. Jadi jika kita urutkan sesuai yang dikehendaki soal dari yang besar ke yang kecil, maka yang terbesar adalah pada rangkaian ke-1. Kemudian disusul oleh rangkaian ke-4 dan disusul oleh rangkaian ketiga, paling kecil adalah rangkaian ke-2. Jadi urutan konstanta pegas dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 1, 4, 3, 2. Jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal kedua, soal ujian nasional tahun 2011. 3 buah pegas identik tersusun seperti gambar berikut. Masing-masing pegas dapat meregang sepanjang 2 cm jika diberi beban sebesar 600 gram. Maka nilai konstanta pegas gabungan pada sistem pegas tersebut adalah. Dari soal kita ketahui bahwa pegasnya adalah identik, kemudian beban yang digantung adalah 600 gram atau 0,6 kg. Masing-masing pegas itu mengalami pertambahan panjang yang sama, yaitu X sama dengan 2 cm atau 0,02 meter. Diminta soal menentukan konstanta pegas gabungan. Mari kita cermati gambar berikut ini. Kita lihat di gambar K1 dan K2 itu terangkai secara paralel sehingga pertambahan panjang pegas pertama dan pegas kedua adalah sama, yaitu X1 sama dengan X2 yaitu 2 cm. Kemudian di soal disebutkan bahwa masing-masing pegas mengalami pertambahan panjang yang sama. Maka jika dirangkai begini, K3 itu juga mengalami pertambahan panjang yang sama, yaitu 2 cm. Sekarang antara K1 dan K2 terangkai paralel. Kemudian dari rangkaian paralel dirangkai seri dengan K3. Kita ketahui bahwa karakteristik dari rangkaian seri adalah pertambahan panjang total rangkaian itu sama dengan pertambahan total pada masing-masing pegas.
Berarti X total sama dengan X1 plus X3. X1 ini adalah mewakili pertambahan panjang pegas ke-1 dan kedua yang dirangkai secara paralel. Kita ganti X1 dengan 2 cm, X3 dengan 2 cm, sehingga X total dari gambar rangkaian pegas itu adalah 4 cm atau 0,04 meter. Dari hukum Hooke, kita punya bahwa F itu sama dengan K kali X. Kita lihat gambar bahwa yang berperan sebagai F yang menarik pegas adalah berat beban. Sehingga F ini boleh kita ganti dengan M kali G. K-nya kita ganti dengan K total, karena soal menanyakan K total. X-nya kita ganti dengan X total. K total sama dengan M kali G per X total. M-nya kita ganti 0,6 kg, G-nya bernilai 10 meter per sekon kuadrat, X-nya kita ganti dengan 0,04 meter, sehingga K totalnya adalah 150 Newton per meter. Jadi, konstanta pegas gabungan pada sistem adalah 150 Newton per meter. Jawabannya adalah B. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang karakteristik seri rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel. Kita juga sudah menerapkan konsep rangkaian seri dan paralel pegas untuk menyelesaikan soal-soal. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda merasakan manfaat dari tayangan ini, silakan like dan share atau subscribe sehingga dapat mengikuti pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya Dian Mufarida, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.